Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah raya Minggu sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan kita buka terlebih dahulu dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh beribadah pada Minggu sore hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah memelihara kami, melindungi kami dan menyertai kami sehingga kami bisa beribadah pada saat ini. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin ibadah raya Minggu sore hari ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kalau ada iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Dan kami ingin menikmati ibadah kami kepada Tuhan, dan kami yakin dan percaya setiap jemaat yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan buka ibadah raya Minggu sore hari ini. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Ya, kita bersyukur kembali boleh beribadah pada saat sore hari ini. Kita mau semangat terus untuk memuji Tuhan. Walaupun dalam situasi kondisi saat ini kita boleh beribadah di rumah atau dimanapun kita berada, kita mau katakan bahwa hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dialah gunung, batu dan keselamatan kita. Haleluya. Bapak Ibu yang mau bertepuk tangan, yang mau berdiri silakan. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Yesus. Tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan.
bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani kehidupan kita, tapi hanya pertolongan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya dalam situasi kondisi apapun keberadaan saat ini, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Allah penolong dan juru selamat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Engkaulah harapan dalam hidup kami. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Pertolongan hanya datang dari-Mu. Kami bersyukur ajaib perbuatan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa setiap persembahan puji-pujian kami Engkau terima di hadirat-Mu Tuhan. Sebagai persembahan yang harum. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar senantiasa Tuhan Yesus Roh Kudus akan memimpin kami. Bahkan memberikan hikmat akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami ingin penuh dengan firman-Mu. Kami ingin hidup dalam melakukan kehendak Tuhan melalui ketaatan kami melakukan perintah-perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus kami mohon biar Roh Kudus senantiasa memimpin sampai pada akhirnya dan memberikan penerangan-penerangan kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang dijelaskan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin membahas dengan judul khotbah kemenangan dalam peperangan rohani. Judul khotbah adalah kemenangan dalam peperangan rohani. Bacaan Alkitab itu di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, bacaan Alkitab adalah Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Kita tidak akan membaca ayat ini satu persatu, tetapi kita hanya akan membaca ayat ini manakala ayat itu bersangkutan dengan pembahasan, ya. Jadi saudara sekalian, di dalam hidup kita ini kita selalu mengalami peperangan. Tentu dalam hal ini adalah peperangan rohani, saudara, ya. Ini bukan dalam pengertian peperangan jasmani dengan menggunakan senjata seperti peperangan antar negara atau antar suku dan sebagainya. Bukan dengan peperangan secara jasmani, dengan senjata jasmani, bukan. Tetapi yang dimaksud di dalam bacaan Alkitab kita, itu adalah peperangan yang kita alami dan selalu kita alami oleh setiap manusia dan bahkan anak-anak Tuhan, itu adalah peperangan rohani. Nah saudara sekalian, karena peperangan ini adalah melawan tipu muslihat iblis, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi adalah struktur pemerintahan iblis. Kita akan melawan ini, bukan melawan secara jasmani, bukan. Jadi bagaimana kita bisa mengalami kemenangan melawan tipu muslihat iblis? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan melawan pemerintah-pemerintah kerajaan kegelapan? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan melawan penguasa-penguasa kerajaan kegelapan? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan melawan penghulu-penghulu dunia kerajaan kegelapan? Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan melawan roh-roh jahat di udara? Nah saudara, tentu kita melihat di dalam ayat bacaan kita, ya, itu ada beberapa nasihat atau sesuatu yang dapat kita ambil supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Bahkan Rasul Paulus, seorang rasul yang hebat, itu selalu juga bergumul dalam peperangan rohani. Dia katakan di dalam diriku itu ada pertentangan antara aku melakukan yang baik dan yang jahat. Kadang-kadang bukan yang baik yang aku lakukan, tapi yang jahat. Ya kadang-kadang kalau kita kalah saudara, bukan perbuatan yang baik yang kita lakukan, tapi perbuatan yang jahat. Nah itu peperangan rohani. Dan kita harus bisa menang, dan itu janji firman Tuhan, kita harus menang untuk melawan tipu muslihat iblis yang selalu ingin supaya manusia jatuh dalam dosa. Ya, iblis tidak senang kalau manusia itu diselamatkan.
Dia akan menjatuhkan sebanyak mungkin orang-orang kudus untuk bisa mendampingi dia di dalam kerajaan neraka kekal, api neraka kekal, saudara, ya. Karena iblis pun satu kali, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, akan dimasukkan dalam Gehenna, neraka kekal, api neraka kekal, lautan api, ya saudara, bersama antikris, nabi palsu, dan pengikut-pengikutnya yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Nah, dalam kesempatan sebelum dia dihukum, maka iblis berupaya semaksimal mungkin untuk menjatuhkan sebanyak mungkin orang-orang kudus, supaya mereka boleh masuk neraka semuanya dan mendampingi iblis untuk disiksa di dalam lautan api neraka atau neraka kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita perlu waspada, supaya kita terus-menerus bisa meraih kemenangan di dalam peperangan rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu yang perlu kita waspadai, saudara, ya. Nah, kita akan melihat satu persatu bagaimana caranya supaya kita mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis dan segala penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu kerajaan kegelapan, melawan roh jahat. Ya, yang pertama, saudara, perhatikan baik-baik dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sekali lagi, saudara, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah, jelas sekali diperlukan kekuatan Tuhan untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Kalau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti kalah. Karena iblis itu sudah ribuan tahun lebih berpengalaman pada kita daripada kita, saudara. Kalau cuma mengandalkan kekuatan manusia, kita pasti kalah, dan itu dipastikan demikian. Hanya kalau kita mempunyai kekuatan Tuhan dalam hidup kita, maka kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Itu dikatakan hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasanya. Bukan di dalam kekuatan kita, tapi kekuatan kuasanya. Nya ini huruf besar, atau Tuhan. Jadi kita kuat di dalam kekuatan Tuhan. Kita kuat di dalam kekuasaan Tuhan, dalam kuasa Tuhan maksudnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik di sini. Hanya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan baru kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis dan segala antek-anteknya, saudara. Tanpa kekuatan Tuhan, mustahil kita akan bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Itu sebabnya kenapa dikatakan di sini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi hanya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan saja, kita bisa mengalami kemenangan. Kemudian yang kedua, ayat 14 bagian A. Jadi berdirilah tegap. Diperlukan semangat juang yang kuat, ya, keteguhan yang kuat untuk bisa memenangkan kemenangan dalam peperangan rohani, saudara. Kata berdirilah tegap itu melambangkan semangat juang, keteguhan yang hebat, yang kuat, saudara, untuk kita bersiap untuk melawan tipu muslihat iblis dan segala pemerintahannya, kuasa kegelapan, kerajaan kegelapan, saudara. Berdiri tegap bukan berdiri loyo, bukan. Berdiri tegap melambangkan suatu semangat juang yang akan terus berperang melawan tipu muslihat iblis. Tidak akan menyerah, pantang menyerah, dengan keteguhan yang kuat. Kata berdirilah tegap, kita bisa teguh tetap berdiri, saudara, untuk bisa melawan terus menerus segala tipu muslihat iblis dalam peperangan rohani.
Itu baru kita bisa mengalami kemenangan. Kalau kita tidak melawan dengan semangat juang, semangat pantang menyerah, dengan keteguhan, tidak mungkin kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Ingat, musuh kita adalah musuh yang berpengalaman. Musuh kita adalah yang ribuan tahun sudah menjatuhkan beberapa orang, bahkan tokoh-tokoh Alkitab ada beberapa yang jatuh karena iblis, saudara. Dan akhirnya tokoh-tokoh Alkitab bisa menang karena Tuhan menyertai. Demikian juga dengan kita. Diperlukan bukan cuma kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan untuk kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani, tapi juga diperlukan keteguhan hati, semangat juang yang keras, semangat juang yang kuat untuk tetap tanpa pantang menyerah untuk berperang melawan tipu muslihat iblis. Kita tidak mau dibodohi. Kita harus tetap mempertahankan ritme daya juang kita yang tidak boleh menurun. Harus berdiri tegap, siap untuk menghadapi tipu muslihat iblis dengan kekuatan Tuhan. Siap menghadapi segala antek-antek iblis dengan kuasa Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tuhan sudah berjanji bahwa kita pasti akan menang melawan iblis kalau kita memiliki kuasa Tuhan. Kalau kita memiliki kekuatan Tuhan. Karena dikatakan bahwa kita akan menginjak-injak iblis seperti kita menginjak kalajengking. Jadi itu artinya kita ini akan mengalami kemenangan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan atau kuasa Tuhan. Asal kita punya semangat juang yang teguh, semangat juang yang tetap, semangat juang untuk terus menerus tidak mau menyerah kepada iblis. Itu sebabnya saudara diperlukan semangat juang untuk bisa kita memenangkan peperangan rohani melawan tipu muslihat iblis dan segala antek-anteknya, saudara ya. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, kita akan baca di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang ketiga, diperlukan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita bisa menang, bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis, saudara. Jadi diperlukan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, kalau kita tidak memiliki ini, maka kita akan mengalami kekalahan dalam peperangan rohani. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita supaya kita bisa memenangkan ini, maka diperlukan seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara ya. Kemudian kita akan melihat perlengkapan senjata Allah apa saja. Paling tidak saya mencatat ada 6 perlengkapan senjata Allah ini. Yang kita bisa baca mulai dari ayat 14. 14 bagian B. Yang pertama, perlengkapan senjata Allah di sini dikatakan apa? Berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ikat pinggang kebenaran, itu yang pertama. Kita harus punya ikat pinggang kebenaran. Jadi apakah kita sudah hidup benar, melakukan kebenaran dalam hidup kita? Itu penting, saudara. Tanpa kebenaran, tanpa menjadi orang-orang benar, kita tidak mungkin bisa menang melawan iblis dan segala antek-anteknya, saudara. Ikat pinggang kebenaran berarti kebenaran itu selalu kita pakai. Memakai kebenaran itu dalam hidup kita. Menjadi orang-orang benar yang hidup menurut kehendak Allah sebagai orang-orang benar. Yang hidup sesuai dengan firman Allah. Maka kebenaran itu selalu kita akan lakukan. Kita akan menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Dan kita pasti menang melawan iblis dalam peperangan rohani, saudara. Itu sebabnya dikatakan perlengkapan pertama di sini adalah ikat pinggang kebenaran. Jangan kebenaran lalu dari hidup kita, tapi kita hidup sebagai orang yang benar. Hidup sebagai orang yang benar maksudnya adalah orang yang hidup menurut kehendak Allah.
Orang yang hidup menurut firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kebenaran yang mutlak. Firman Tuhan adalah kebenaran, kata Alkitab, saudara. Jadi itu sebabnya, saudara, itu hal pertama, perlengkapan senjata Allah. Yang kedua, juga dalam ayat yang ke-14, dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah keadilan. Ikat pinggang kebenaran. Baju sirah itu adalah keadilan, ya. Jadi berbaju sirah. Jadi kita berbaju sirah keadilan. Jadi kita selalu melakukan keadilan. Hidup kita itu harus adil. Jadi artinya seperti Tuhan itu maha adil, kita juga sebagai gambar Allah, imago Dei, kita juga harus hidup dengan adil, berbuat dengan adil. Keadilan itu menjadi baju sirah kita. Baju sirah kita pakai dan baju sirah kita adalah keadilan. Jadi ketika orang melihat hidup kita, orang akan melihat bahwa kita ini adalah orang yang adil. Jadi ada keadilan dalam hidup kita. Ya, kita tidak menindas orang-orang dengan kekuasaan kita semena-mena, tidak. Tapi kita memperlakukan orang dengan adil dan hidup dalam keadilan seperti Tuhan yang adalah maha adil. Ya, jadi alat atau senjata kebenaran, senjata perlengkapan Allah itu juga keadilan. Itu yang kedua, saudara. Yang pertama ikat pinggang kebenaran, yang kedua baju sirah keadilan. Jadi keadilan harus menjadi suatu prinsip dalam kehidupan kita. Hiduplah sebagai orang-orang benar yang adil. Ya, kalau saya gabungkan demikian. Seperti Tuhan yang selalu berlaku adil kepada setiap manusia dan ciptaannya. Kemudian perlengkapan senjata Allah yang ketiga, itu dalam ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi senjata perlengkapan Allah yang ketiga, perisai iman. Jadi diperlukan perisai iman, diperlukan iman supaya kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Supaya kita menang atas iblis diperlukan suatu perisai, yaitu iman. Jadi iman merupakan unsur yang penting supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Kalau kita tidak punya iman, kita akan kalah, saudara. Kita akan kalah. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang dijamin itu akan bisa mengalami kemenangan di dalam peperangan rohani melawan iblis dan antek-anteknya, saudara. Jadi jelas sekali ini suatu kenyataan dari firman Tuhan yang dengan jelas katakan, dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan. Kata dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, itu berarti ada suatu jaminan kita pasti menang. Karena perkataan dapat memadamkan berarti suatu kemenangan ini. Segala godaan iblis apapun tidak akan mempan terhadap kita kalau kita menjadi orang yang beriman yang benar. Kalau kita memiliki iman yang benar pada Tuhan, maka kita akan bisa memadamkan semua panah api daripada si jahat. Kita akan menang dalam peperangan rohani kalau kita memiliki perisai iman. Itu senjata perlengkapan Allah, ya, perlengkapan senjata Allah. Yang keempat sekarang, ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Yang keempat adalah ketopong keselamatan. Jadi kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan karena hanya orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang percaya dan menerima dan mengaku dengan mulutnya dan menerima dengan hatinya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu adalah orang-orang yang bisa menang. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan bisa dijamin akan mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Hanya orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan, yang sudah
percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang akan menang dalam peperangan rohani melawan iblis dan antek-anteknya, saudara. Kemudian kita akan melihat yang ke-6. Dan ayat 17, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Hidup kita harus penuh dengan firman Allah, baru kita bisa menang dalam peperangan rohani melawan iblis. Isi terus dengan firman Allah. Kitab Mazmur katakan, kalau kita penuh dengan firman, mengisi hidup kita dengan firman, kita tidak akan berbuat dosa. Jadi ketika kita penuh dengan firman, kita tidak akan melakukan dosa. Kita akan menjaga diri kita supaya kita tidak berbuat dosa. Karena hidup kita ini penuh dengan firman. Jadi kalau saudara perhatikan baik-baik di sini, ada 6 perlengkapan senjata Allah yang diperlukan untuk mengalami kemenangan dalam peperangan rohani melawan iblis. Yang pertama tadi kita disebutkan ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju sirah keadilan. Yang ketiga, kasut kerelaan Injil dalam ayat 15 ini. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, ini tadi terlewat satu poin ini. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi artinya kita hidup tidak boleh diam-diam saja. Kita harus mengabarkan Injil bukan dengan terpaksa. Memang itu adalah tugas kita dari amanat agung Tuhan. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan amanat agung untuk memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang-orang lain supaya mereka juga diselamatkan. Jadi selain ikat pinggang yaitu kebenaran, baju sirah yaitu keadilan, ada kasut. Kasut ini adalah kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi kasut, sepatu yang berjalan kemana-mana. Sepatu kan digunakan untuk berjalan kemana-mana untuk memberitakan Injil. Kemudian yang keempat, perisai iman. Hanya kalau kita punya perisai iman, kita dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Yang kelima, ketopong keselamatan. Hanya orang-orang yang diselamatkan yang menerima keselamatan daripada Tuhan, yang percaya dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bisa menang dalam peperangan rohani. Dan yang keenam, yang terakhir, pedang roh, yaitu firman Allah. Hidup kita harus penuh dengan firman Allah, baru kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Jadi itu bagian yang ketiga yang kita pelajari dari bacaan Alkitab kita. Dan yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi diperlukan doa, perhatikan di sini, diperlukan doa yang tidak putus-putusnya. Jadi setiap waktu dalam sikap yang berjaga-jaga untuk senantiasa bertekun di dalam doa. Supaya kita bisa mengalami kemenangan dan peperangan rohani diperlukan doa yang tekun. Doa yang tidak putus-putusnya setiap waktu dalam sikap yang berjaga-jaga. Hanya dengan demikian maka kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Jadi saya akan review bagaimana caranya supaya jemaat, supaya orang-orang kudus, orang-orang yang percaya itu bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Yang pertama, diperlukan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kemudian yang kedua, diperlukan semangat juang, keteguhan untuk melawan iblis. Dan yang ketiga, diperlukan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, kemudian perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Dan yang keempat, diperlukan doa yang bertekun, doa yang tidak putus-putusnya dalam sikap yang berjaga-jaga.
untuk supaya kita bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani, saudara. Ya, saya kira seluruh jemaat boleh sungguh-sungguh mempraktekkan ini dan sungguh-sungguh hidup sesuai firman Tuhan, maka saudara akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk menjadi orang-orang yang menang dalam peperangan rohani melawan iblis dan tipu muslihatnya, melawan pemerintah-pemerintah kerajaan kegelapan Tuhan, melawan roh-roh jahat Tuhan. Dan firman Tuhan sudah memberikan kepada kami Tuhan cara-cara bagaimana kami boleh mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Karena untuk bisa mengalami kemenangan dalam peperangan rohani Tuhan, kami sungguh perlu akan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami tetap harus memiliki semangat juang, sikap yang teguh untuk terus menerus pantang menyerah melawan iblis dan segala tipu muslihatnya Tuhan. Kami juga memerlukan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kami juga memerlukan doa yang terus bertekun dan berjaga-jaga. Doa yang tidak putus-putusnya Tuhan. Karena itulah sebabnya Tuhan, dengan doa kami boleh dikuatkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati dengan berkat yang berkelimpahan Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu akan berdoa berkat bagi mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan, segala usaha dan pelayanan saudara. Tuhan berkati saudara dengan umur yang panjang. Tuhan berkati saudara dengan kesehatan ilahi. Tuhan berkati saudara dengan pemeliharaan Allah yang sempurna. Perlindungannya yang kuat dan penyertaannya sampai selama-lamanya. Tuhan memberikan keberhasilan, keberuntungan dalam perjalanan hidup saudara.
Tuhan berikan masa depan yang penuh harapan. Berkati setiap persembahan persepuluhan yang diberikan oleh jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Supaya Tuhan Yesus Kristus, kami yakin Kau akan memberkati dengan berkat yang berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya juga Tuhan berkati negara kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet, TNI, Polri yang akan menjaga Indonesia dalam keadaan aman dan tentram, bisa mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual Tuhan. Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tetap boleh berdiri di bumi Nusantara ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya, mulai dari sore hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, damai Allah.